Cuma kalau di kelas 11 gelombangnya gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik jadi gelombang pada tali, gelombang bunyi, ya, dan seterusnya gelombang air gitu ya. Tapi kita bicara tentang gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang yang bisa menjalar tetapi tidak perlu medium. Tidak perlu medium gitu ya. Kosongan bisa, di hampa udara bisa gitu ya. Tapi kalau gelombang mekanik kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus ada medium yang dilewatinya karena bergetarnya melalui medium itu kalau gelombang mekanik. Tapi kalau gelombang elektromagnetik tidak, karena yang bergetar adalah medan listrik dan medan magnet. Nanti di bagian tertentu akan kita lihat ya. Nah, harapannya setelah mempelajari ini, kalian dapat mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum itu ya kayak urutan, deret, apa ya? Tahapan, bukan tahapan ya, urutan atau deret atau kayak silsilah ya. Begitu ya, yang menggambarkan tentang urutan-urutan dari gelombang elektromagnetik dari frekuensi paling rendah, paling tinggi gitu ya. Panjang gelombang yang dari urutan paling rendah, paling tinggi gitu ya, seperti itu. Ya, begitu itu spektrumnya. Kemudian dapat menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari. Jadi gelombang elektromagnetik itu kan sudah kita hadapi, kita temui, kita gunakan sehari-hari ya sebetulnya sehari-hari. Entah itu sadar atau tidak, ya, pasti akan kita temukan itu. Ya, gitu. Nah kemudian bab ini hanya ada dua bagian, yaitu yang pertama tentang spektrumnya itu sendiri, urutannya, ya, deretnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dan penerapannya, ya, gitu. Baik, kita mulai dari spektrumnya. Ya. Spektrum gelombang elektromagnetik itu kan urutan, tetapi penemuan gelombang elektromagnetik itu ada sejarahnya ya. Dan kenapa misalnya ini kita sebut sebagai gelombang, ya? Apakah ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa itu memang gelombang, ya? Maka fakta pertama itu bahwa apa ya, gelombang elektromagnetik itu salah satu karakteristiknya itu ini misalnya mengalami interferensi. Jadi gelombang elektromagnetik ditemukan pada saat dia si Thomas Young ini menganalisis tentang cahaya. Nah, cahaya. Saya pikir kalian pernah mempelajari ini. Ya, namanya percobaan celah ganda Young. Thomas Young kan, celah ganda Young. Ini membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Ya, karena ada juga penelitian yang lain bahwa cahaya itu adalah partikel yang bergerak, partikel yang bergerak, tapi tidak bermuatan, ya hanya memiliki sifat seperti partikel begitu, ya itu cahaya. Nah dalam kasus ini, dalam fenomena ini bahwa cahaya mengalami intervensi, ini membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, apa sih intervensi itu? Nah, ini kita ingat lagi tentang apa itu intervensi di kelas 11 ya. Coba saya ingin tanya ke si siapa ya? Bentar. Naomi. Halo, Alicia Naomi. Iya, Pak. Oke, kamu pernah dengar istilah interferensi? Pernah, Pak. Di kelas 11 ya. Iya. Kira-kira apa ya yang kamu tahu tentang interferensi itu? Intervensi itu kayak gelap terang nggak sih, Pak? Ya betul, betul. Kaitannya dengan gelap terang seperti gambar itu ya. Jadi itu pola hasil intervensinya, ya Iya. gelap terang itu. Nah sekarang apa sih ya dan intervensi itu? Mungkin kamu masih ingat pengertiannya? Apa kalau pengertiannya nggak inget, Pak? Ingetnya cuma Oh, gelap iya terang betul. gitu. Oke, ya baik, tidak apa-apa. Jadi intervensi itu menghasilkan pola gelap terang. Nah gelap itu kan terjadi karena intervensi yang seperti apa? Naomi, ayo. Ada terang, gelap. Gelap itu terjadi karena intervensi yang seperti apa? Kan memang pola intervensi ada dua nilai ekstrim, yaitu gelap dan terang. Nah, gelap itu terjadi karena apa?
Atau mungkin teman lain ya, Adrian Joko. Halo, kira-kira gelap itu terjadi karena apa ya? Atau pada kondisi seperti apa ya? Adrian Joko, halo? Ya, Pak. Nah, tadi Naomi mengatakan intervensi itu menghasilkan pola gelap terang. Oke, betul. Seperti gambar di slide ya. Nah, pola gelap itu terjadi ketika apa? Kondisi apa ya, Adrian ya? Halo? Ketika apa ya? Matanya Ketika apa? mata merem gitu, Pak. Oh bukan, ini pola gelap terang itu bukan karena kita melihat gelap, enggak, tetapi pola gelap terang dari peristiwa intervensi dalam gambar slide itu kan ada gelap terang gitu ya, putih, gelap, putih, hitam gitu ya. Nah, pola hitam atau gelap itu terjadi dalam peristiwa intervensi itu karena apa? Atau dalam Superposisi yang destruktif. Ya. Superposisi yang destruktif. Maksudnya apa? Destruktif itu? Saling melemahkan. Saling melemahkan, betul sekali. Jadi pola gelap itu terjadi karena saling melemahkan. Namanya saling itu berarti mesti lebih dari, ayo kalau saling itu mesti lebih dari satu ya, betul? Ya, lebih dari satu. Maka intervensi yang tadi dikatakan Nomi, hasil intervensi itu gelap terang. Ya, tapi pengertiannya apa? Pengertiannya adalah perpaduan dari dua atau lebih gelombang. Karena intervensi tidak harus cahaya, tapi kalau di cahaya ya berarti pola gelap terang itu terjadi karena peristiwa penggabungan superposisi ya dari dua atau lebih cahaya. Ya. Nah, pola gelap terjadi karena peristiwa destruktif, saling melemahkan. Nah, sifat yang saling melemahkan itu terjadi karena apa? Yo, siapa ya? Andre Willy, halo. Nah, peristiwa destruktif itu terjadi saat kedua gelombang itu dalam kondisi seperti apa ya? Andre Willy, halo? Ya, Pak. Kira-kira apa ya? Pola destruktif atau pola gelap itu terjadi jika kedua cahaya itu dalam kondisi seperti apa? Berlawanan fase. Berlawanan fase, betul sekali. Jadi misalnya gelombang pertama itu sedang di puncak, gelombang keduanya sedang di lembah. Itu ya. Oke, terima kasih. Kalau pola terang berarti apa? Ya kalau sefase. Artinya yang satu di puncak, yang satu di puncak juga yang kedua, gitu ya. Seperti itu. Ya, itu sefase. Saling menguatkan, konstruktif. Ya, begitu. Sama seperti kelas kalian. Kalau kelas kalian itu saling menguatkan, maka kelas kalian kuat. Ya, sangat kuat, jadi kelas yang solid, yang baik, ya, bisa berkembang cukup baik, bahkan bisa mempengaruhi yang lain, kelas lain atau komunitas lain. Begitu. Itu kalau saling menguatkan. Kalau saling melemahkan, ya jadilah hancur kelas kamu kan. Gitu. Tapi kalau saling menguatkan, konstruktif, artinya apa? Fasenya sama, fase, visi, fase atau visi. Pandangan ke depan kalian, cita-cita kalian saling menguatkan, ya sama, ya, ingin menjadikan kelas ini sebagai kelas yang baik, yang berprestasi, ya, apalagi dengan apa wali kelas kalian yang baik juga, sekolah mendukung, ya hasilnya baik. Orang tua juga gitu ya, orang tua, sekolah, wali kelas, ya anggota kelas itu kalau fasenya sama, satu visi, ya maka jadi baik. Maka sekolah kita itu kalau Popsila itu kan menyamakan visi supaya apa? Kalian itu satu fase, ya satu fase, ya memiliki visi yang sama. Dikatakan frekuensinya sama, ya terjadi resonansi. Kalau terjadi resonansi saling menguatkan, wah itu yang bagus. Baik, sampai ke sana ya, tidak apa-apa. Ini juga baik. Alam juga mengatakan begitu. Kita juga bagian dari alam loh. Nah, kalau kita bisa saling menguatkan bagus. Nah, orang kedua yang membuktikan bahwa cahaya gelombang itu juga mirip sih, sama prosesnya namanya intervensi. Cuma kalau si Thomas yang itu pakai celah ganda, yang kedua adalah Agustin Fresnel itu menggunakan cermin datar yang
dibuat dalam pola sudut tertentu gitu ya. Itu kemudian menghasilkan pola sama gelap terang begitu. Maka Agustin Fresnel kita sering sebut percobaannya namanya cermin Fresnel. Ya, itu sama membuktikan itu. Kemudian penemuan gelombang elektromagnetik itu oleh si Maxwell ya dengan teorinya ya bahwa gelombang elektromagnetik itu muncul karena adanya perubahan medan listrik dan medan magnet yang terus-menerus ya. Gitu. Perubahan medan magnet menghasilkan perubahan medan listrik, begitu pula perubahan medan listrik menghasilkan perubahan medan magnet dan seterusnya begitu. Nah, karena dalam rangkaian RLC ya, karena kita kemarin sudah belajar RLC ya, itu kan penghasil medan magnetnya kan si induktor, penghasil medan listriknya adalah kapasitor, gitu kan? Yang mengatur arusnya adalah resistor begitu. Nah, saat terjadi rangkaian resonansi, apalagi itu sebagai rangkaian yang isolator, yang osilator, penggetarnya begitu. Kalau misalnya rangkaian listriknya ya rangkaian listrik untuk pemancar, entah itu pemancar TV atau radio atau apapun begitu, maka dia menghasilkan gelombang yang frekuensinya itu tertentu dengan rumus, kamu tahu toh frekuensi resonansi, masih ingat toh kemarin apa rumusnya? Si K-nya, frekuensi resonansi yang ada L dan C-nya. Halo K-nya? 1/2pi per 1/LC. Betul sekali, mantap. Itu frekuensi resonansinya ya. Nah, ada L dan C di situ. Ya, maka dengan nilai L dan C itulah ya frekuensi resonansinya terbentuk. Misalnya radio Gajah Mada frekuensi ya L dan C-nya tertentu gitu ya. Seperti itu. Ya. Dan dia menghasilkan perpaduan dari perubahan medan magnet dan medan listrik tertentu seperti itu yang saling tegak lurus. Maka bentuk gelombangnya adalah apa? Ya gelombang sinus karena apa? Tegangan dan arus yang terjadi pada rangkaian kan arus bolak-balik. I-nya adalah IM sin omega T. Ya, V-nya sama dengan VM sin omega T. Maka nilai sinus. Nah, kalau digambarkan sinus seperti apa? Ya gelombang seperti itu. Gelombang transversal apa longitudinal? Halo? Tanya? Transversal apa longitudinal kalau gambarnya seperti itu? Halo? Transversal bukan? Transversal, betul sekali, transversal. Ya, ada bukit lembah begitu ya. Bukan rapat renggang, tetapi bukit lembah begitu, seperti itu. Itu gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian ada gejala lain yang mungkin nggak saya tulis di sini ya. Ini yang membuktikan bahwa memang gelombang elektromagnetik ya, secara khusus cahaya adalah bentuknya gelombang transversal. Ada fenomena itu. Siapa yang tahu? Coba, Cindy, Aurelia. Apakah masih ingat? Kira-kira apa ya yang membuktikan bahwa cahaya itu gelombang transversal, bukan longitudinal? Di kelas 11 kayaknya. Cindy, masih ingat? Udah lupa ya Pak. Coba dicek peristiwa atau fenomena ya, dalam proses dan cahaya ya, yang membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang transversal. Fenomena fisika yang membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang transversal. Ada, coba kamu buka catatannya. Di kelas 11 kayaknya. Pada saat kamu membahas kayak difraksi, kayak interferensi gitu ya. Ada apa lagi ya? Itu ada. Coba. Yang polarisasi cahaya itu. Betul sekali. Ya, betul, mantap. Jadi, polarisasi adalah gejala cahaya ya yang dilewatkan pada celah sempit ya, celah sempit yang bisa hanya melewatkan satu getaran saja. Nah, kalau itu gelombang longitudinal nggak bisa. Nah, gelombang transversal maka mungkin celahnya itu yang horizontal saja, maka yang diteruskan ya horizontal. Kalau celahnya vertikal, yang diteruskan vertikal. Gitu. Dan itu membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang transversal karena seperti itu bisa melewati celah sempit begitu. Hanya satu getar saja yang diteruskan. Gitu. Nah, ini bukti bahwa memang cahaya adalah gelombang. Ya.
dan gelombangnya gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnetik dan medan listrik. Oke. Nah, kemudian Maxwell juga sampai ke bagaimana kecepatan gelombang elektromagnetik itu. Ya, elektro dan magnet kan. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan C, cepat rambat cahaya itu akar epsilon 0 mu 0. Mu 0 itu kan permeabilitas ya. Itu kamu dapatkan saat kita bahas listrik atau magnet. Mu 0, ayo. Siapa yang masih ingat? Ya, mu 0 atau permeabilitas ruang hampa. Itu kita bahas saat kita bahas apa? Kelistrikan atau kemagnetan. Siapa masih ingat? Halo? Mu 0 itu muncul dalam pembahasan kita saat kita bahas bab apa? Ayo. Listrik atau magnet? Halo? Siapa masih ingat? Ashley? Mu 0 itu terjadi saat kita kemarin bahas bab apa? Ayo. Kelistrikan atau kemagnetan? Ashley? Halo, gimana Pak? Oh, ini loh. Besaran mu 0 ya, permeabilitas kemarin tuh muncul saat kita membicarakan tentang kelistrikan atau kemagnetan. Mu 0. Magnet. Magnet ya. Betul. Kalau yang epsilon 0 itu muncul saat kita waktu itu bicara tentang apa? Listrik. Bicara tentang medan listrik atau medan magnet. Saat ada besaran epsilon 0. Medan listrik pada. Medan listrik, betul. Nah, maka mu 0 dan epsilon 0 ini mewakili tentang kelistrikan dan kemagnetan. Ya, maka secara matematis Maxwell menurunkan kecepatan rambat ya dari gelombang elektromagnetik dalam persamaan seperakar mu 0 epsilon 0. Nah, nilainya ini karena mu 0 dan epsilon 0 kan konstanta. Nilainya juga konstanta. Nilainya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kecepatan cahaya, iya memang lah kan cahaya kan gelombang elektromagnetik. Maka semua gelombang elektromagnetik itu bergerak dengan cepat rambat sama di udara, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Kalau di air beda lagi ya. Tapi kalau di udara di ruang hampa nilainya segini. Nah, ini. Ya. Oke, maka cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu seperti apa? Jadi urut-urutannya. Nah, ini. Ya. Dari frekuensi paling rendah ke tinggi bisa kamu lihat. Dari panjang gelombang rendah sampai tinggi bisa kamu lihat juga. Misalnya dari frekuensi paling rendah itu gelombang radio. Masih dibagi lagi nanti radio. Ada frekuensi rendah, frekuensi menengah, frekuensi tinggi, frekuensi cukup tinggi, dan frekuensi sangat tinggi. Nah, seperti itu gelombang radio. Untuk komunikasi, ya, untuk komunikasi biasanya. Entah komunikasi data, ya, entah komunikasi suara, video atau data gitu ya, itu menggunakan itu. Ya, gelombang radio. Bluetooth itu gelombang radio dalam frekuensi tertentu. Ya, begitu. Apalagi ya? Banyak ya. HP, HT, radio sendiri, TV gitu ya. Itu menggunakan ini, gelombang radio. Di atas frekuensi gelombang radio itu ada gelombang microwave. Ya. Ini untuk komunikasi juga. Ya. Tapi juga selain untuk komunikasi, untuk alat masak, untuk media masak juga. Ya, ada oven microwave gitu ya. Tapi juga bisa untuk komunikasi, transfer data, lebih ke data kalau ini ya mikro ya. Jadi misalnya kamu lihat di jalan-jalan ya di Semarang inilah, di beberapa tempat yang tinggi ya, entah itu di tower ya atau gedung-gedung bertingkat tinggi gitu ya. Kan di atasnya kadang-kadang dipasang antena, kemudian di situ ada kayak gendang ya, kayak gendang gitu ya. Nah, itu sebetulnya pemancar gelombang mikro. Biasanya dipakai untuk komunikasi data antar
perbankan misalnya, atau kantor-kantor yang sering mengirimkan data-data misalnya BPS misalnya. Bahkan sekolah kita kemarin juga pernah langganan internetnya menggunakan alat itu. Pada saat di jalur depan sekolah kita itu belum ada FO, fiber optik. Ya, menunggu itu kan lama, maka padahal sekolah kita butuh bandwidth yang tinggi untuk pembelajaran. Ya, maka kita langganan menggunakan itu. Karena kalau menggunakan antena kecil itu kan ada batasnya, hanya berapa speednya, berapa megabyte gitu ya per sekon, tidak tinggi. Ya, kalau di rumah mungkin cukup. Di rumah pun sekarang anak jaringan optik, fiber optik sudah sampai tinggi kan, gitu. Ya, tapi kalau waktu itu belum, maka kita pakai gendang. Begitu. Ya. Tempat-tempat yang memang belum ada fiber optik, pakai itu ya dulu. Itu untuk komunikasi menggunakan gelombang microwave gitu ya. Frekuensinya memang lebih tinggi daripada gelombang radio karena memang butuh jumlah data per detiknya itu besar sehingga butuh frekuensi yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah infrared. Ini di atas gelombang mikro, bukan sinar tampak walaupun ada kata merah. Ini sebelum warna merah, inframerah nggak tampak, ya, nggak tampak. Ini pada daya tertentu menghasilkan panas, ya. Jadi bisa dipakai untuk oven juga, misalnya di tempat untuk karoseri mobil untuk mengeringkan cat mobil ya, nah, bisa menggunakan sinar inframerah. Ya, jadi ada kayak oven, kayak tempat gitu ya, disinari tapi pakai inframerah ya. Ya mungkin sinar lampu, tetapi dominan yang dikeluarkan adalah inframerahnya, ya, sehingga membuat catnya kering, ya, di situ tertutup, jadi tidak ada debu yang masuk, ya, kemudian kondisi catnya panasnya itu stabil, tidak kalau panas matahari kan kadang panas, kadang enggak gitu ya. Gitu. Nah itu kalau ini kan konstan, maka lebih bagus, ya, hasil catnya lebih bagus, begitu ya. Atau juga inframerah untuk yang lain gitu ya. Nanti akan lihat di kegunaannya ya gitu. Di atasnya lagi adalah cahaya atau sinar tampak. Nah, ini sinar yang tampak, ini cahaya ini. Ya, jadi kalau urutannya ya Mejikuibiniu dari frekuensi rendah ke tinggi dari cahaya. Mejikuibiniu itu, ya, pelangi itu ya. Nah, merah itu frekuensi paling rendah, ungu paling tinggi. Nah, untuk apa kegunaannya nanti kita lihat ya. Untuk apa kegunaannya? Kemudian di atas cahaya atau sinar tampak ada ultraviolet. Ini tidak tampak. Di atas ungu tidak tampak juga. Ya, frekuensinya lebih tinggi daripada cahaya. Maka energinya juga lebih tinggi. Ya, frekuensi lebih tinggi itu energinya lebih tinggi. Nanti kita lihat di teori kuantum ya, bahwa F-nya gede maka energinya gede. Jadi ini lebih besar energinya. Sehingga karena lebih gede maka dan panjang gelombangnya itu lebih kecil, frekuensinya gede, panjang gelombang kecil. Karena apa? Rumus di bawahnya ini ya. C-nya tetap, maka kalau lambdanya kecil, F-nya besar. Gitu ya. F-nya kecil, lambdanya gede gitu ya. Nah, ini memiliki energi cukup tinggi, maka dapat merusak jaringan tubuh sebetulnya kalau kita mendapatkan sinar ini dengan dosis yang cukup besar. Ya, maka hati-hati. Maka kan kalau kita pergi di luar rumah gitu ya, atau di tempat-tempat yang panas kan biasanya kita gunakan tabir surya. Nah, ini sebenarnya untuk menahan ini. Ya, mobil-mobil yang di dalam mobil itu kan dipasangi dipasangi kaca film. Nah, kaca film yang bagus yang dapat menahan sinar UV ini supaya di dalamnya terlindungi. Ya, lebih adem gitu ya. Ini ultravioletnya. Nih. Tapi akibat dari itu ada kegunaannya juga. Nanti kita lihat di dalam penerapan ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di atasnya adalah sinar X. Sinar X, kenapa dikatakan sinar X? Karena memang waktu itu ditemukan itu dalam ketidaktahuan.
merupakan efek samping dari penelitian waktu itu oleh para ahli. Waktu itu para ahli itu sebetulnya sedang meneliti tentang adanya sinar katoda. Sinar katoda itu yang akhirnya nanti dipakai oleh alat elektronik seperti layar TV, ya, tabung TV, tabung ya, TV tabung gitu ya, nah, TV tabung yang lama-lama ya, itu, ya, seperti kayak osiloskop juga sama, yang tabung ya, monitor tabung juga menggunakan sinar katoda. Nah, pada saat membahas sinar katoda, meneliti tentang sinar katoda, ya, termasuk siapa itu William Ronson itu menemukan adanya sesuatu yang dapat merusak, memberikan bercak-bercak hitam dari filmnya, ya, dari film. Padahal kemudian sumber sinar katodanya ditutupi. Jangan-jangan bercak hitamnya dari cahaya yang didapatkan dari peristiwa fluoresensi sinar katoda. Terus ditutupi, ya, tabung sinar katodanya ditutupi. Ternyata masih enggak ya, ada juga sinar katoda. Sinarnya tembus, tapi tidak jelas
Energi adalah muatan yang dipercepat, biasanya elektron kan gitu. Nah, dan seterusnya begitu. Kemudian muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronik yang disebut osilator. Nah, rangkaian pemancar itu yang frekuensinya tadi sudah kamu sebut 1/2 pi akar 1/LC itu. Nah, oke, ini gelombang radio. Nah, terus gelombang radio itu ada berjenis-jenis juga. Ada yang frekuensi rendah, ya, frekuensi rendah atau panjang gelombangnya itu gede, gitu ya. Ada yang menengah, ya. Ada yang frekuensi tinggi, sangat tinggi, amat sangat tinggi, super tinggi. Ada yang MF, ada yang HF, ada VHF, ada UHF, ada SHF. Ya. SHF lebih ke gelombang mikro ya, gelombang mikro. Begitu. Nah, yang dalam kehidupan kita sering kita kenal dengan misalnya istilah radio AM. Itu frekuensinya rendah. Dibanding FM, frekuensinya lebih tinggi. AM itu ke kilohertz ya. Kalau FM ke megahertz. Ya, megahertz. Jadi lebih tinggi. Perbedaannya apa? Kalau frekuensi rendah itu jangkauannya besar kalau di permukaan bumi. Kenapa? Karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Frekuensi rendah itu dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Maka nggak perlu satelit waktu itu. Ya, radio dulu itu kan, walaupun kualitas audionya itu rendah, ya, tetapi bisa panjang, jauh, ya, tanpa harus menggunakan satelit. Ya, itu. Tapi itu tadi, kadang mencari-cari gelombangnya juga butuh waktu, harus mencari tempat yang mana yang dapat sinyal gelombangnya dengan baik, begitu. Ya, itu kalau yang radio AM. Pernah dengar radio AM? Cuma kalau radio AM itu akan terganggu oleh cuaca gitu ya. Jadi kalau misalnya sedang hujan, kemudian ada petir, maka kalau ada petir, maka suaranya itu terganggu, sesek gitu, resek gitu. Jadi nggak enak gitu. Kalau radio AM, ya begitu. Coba lihat, pernah kalau punya radio yang AM, coba disetel pas hujan, ada petir, perhatikan, akan terganggu. Beda kalau FM, sampai ke atas lahnya lagi. Ya. Pokoknya pada gelombang yang frekuensinya tinggi, agak tinggi ya, kemudian panjang gelombangnya rendah, dia akan menembus lapisan ionosfer. Ya, maka ya nggak bisa jangkauannya jauh, bisa jauh kalau ada satelit pemantulnya. Ya, maka satelit pemantul itu salah satunya yaitu untuk dunia komunikasi memantulkan. Ya. Maka stasiun-stasiun TV, radio itu kalau supaya bisa diterima di jangkauan yang luas, maka harus langganan satelitnya. Ya, langganan pemantulnya itu kan, satelitnya ada pemantul-pemantulnya itu. Ya. Itu untuk memantulkan gelombang radio. Kemana? Kalau misalnya satelit ya tidak langsung ke pengguna. Satelit ke pemancar pemancar kayak apa ya, kalau di Semarang ada di pemancar TV daerah gitu ya. Nah, itu dia menerima dari satelit dipancarkan ke daerah sekitarnya begitu. Kalau di apa ya, BTS ya. Nah, BTS gitu kalau di HP gitu ya. Nah, HP itu kan seperti itu juga kan. Nah, dia dari satelit kemudian dipancarkan ke situ, ke segala penjuru gitu ya. Nah, maka tetapi kualitas suaranya lebih bagus karena banyaknya data per detik lebih banyak kalau frekuensinya gede gitu ya, seperti itu. Ya. Lagi kalau misalnya untuk TV yang gambarnya harus bagus, maka data per detiknya harus bagus. Maka sekarang ini untuk TV-TV yang digital kan kualitas gambarnya bagus ya. Ada yang kualitasnya sudah 720, ya mungkin besok lagi ada yang 1080 ya 1080 gitu ya, Full HD sama HD. Sekarang kan yang analog yang analog sudah mulai dihilangkan ke yang digital ke kualitas HD kalau tidak salah, yang 720 ya. Itu untuk TV-TV yang di bawah
di bawah 40 inch masih bisa, tapi kalau di atas itu ketok titik-titik gitu ya. Nah, kalau di atas itu sudah halus full HD, bahkan 4K ya itu. Kalau 4K layar gede masih kelihatan bagus ya. Begitu. Tapi kalau layar gede itu pakai HD ya kelihatan titik-titiknya ya jadi jelek gitu ya. Oke, sama seperti kalau kamu lihat LCD ya, yang masih kerapatannya kurang gitu ya, kelihatan titik-titiknya. Nah, seperti itu kalau lihat TV gede tetapi resolusinya rendah gitu ya. Jadi kurang bagus, kurang bisa tajam gitu ya. Itu. Nah, untuk mendapatkan ketajaman kan datanya harus banyak. Maka butuhkan frekuensi yang tinggi gitu ya, frekuensi tinggi. Nah, maka harus yang UHF. Ya, harus yang UHF. Frekuensinya tinggi. Kemudian lebih tinggi lagi, yaitu tadi saya sebut sebagai komunikasi data internet, ya antar misalnya kantor ke kantor, ya perbankan atau mungkin data di BPS, saling komunikasi datanya banyak, di situ ada server, ya maka ya dibutuhkan transmisi data yang cepat gitu ya. Nah walaupun sekarang sudah diganti menggunakan fiber optik ya, fiber optik gitu. Oke, itu untuk gelombang radio. Nah, ini untuk yang pengertian TV UHF dan VHF ya, itu sudah dipantulkan, maka butuh satelit. Misalnya siaran langsung dari pertandingan sepak bola, sepak bola andalannya si Joshua Michael siapa? Klub sepak bola, halo? Nggak ngikuti, Pak. Nggak ngikuti ya? Siapa yang ngikuti sepak bola? Hah? Yang ngikuti Adri sepak bola kayaknya siapa? gitu, Pak. Siapa? Adri mungkin. Adri. 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 Kamu sepak bolanya apa? Klub favorit? Dari dulu Barca, Pak. Apa? Barca, Pak. Barca, oke. Barca. Kemarin terakhir main sama siapa? Terakhir itu main lawan Atletico kalau nggak salah. Oke, baik. Misalnya itu dipancarkan TV langsung, gitu ya. Maka ya dari pemancar TV, dari TV lokal di sana, misalnya disiarkan di Indonesia oleh RCTI, misalnya ya. Maka RCTI akan bekerjasama dengan TV lokal sana. Nah, transmisi datanya bagaimana? Ya dari TV lokal sana memancarkan satelit mereka, dari satelit mereka dipancarkan ke satelit Palapa. Dari Palapa akhirnya diatur oleh RCTI, dipancarkan. Begitu. Ya, maka harus bayar. Siapa yang bayar? Nah, kalau TV di rumah kan nggak bayar. Nah, yang bayar adalah sponsor. Ya itu kan, maka sponsor itu penting juga untuk kita bisa melihat siaran gratis gitu ya. Kecuali kalau siaran kita adalah berbayar. Ya, berbayar ya, yang bayar ya kita gitu ya. Maka ada TV berbayar, ada TV gratis gitu ya. Nah, begitu. Itu teman-teman ya. Kalau langsung live streaming pakai internet ya itu pakai jaringan internet ya, tidak pakai jaringan yang TV, radio, frekuensi radio. Walaupun nanti juga internetnya juga menggunakan frekuensi radio, tapi sistemnya beda ya teman-teman ya. Gitu. Oke, itu tentang itu. Kemudian ini contoh yang dipantulkan, yang tidak, ya begitu. Ini yang dipantulkan, yang tidak, ya, yang UHF atau HF itu pakai satelit nanti ya. Gitu. Kemudian perbedaan juga antara siaran radio yang AM dan FM. AM itu singkatan dari amplitude modulation, FM itu frekuensi modulation. Bedanya ini ya, kamu bisa lihat ya. Kalau amplitude modulation itu ada frekuensi gelombang radionya yang kamu tebut tadi frekuensi resonansi 1/2B akar 1/AC. Kemudian di mix dengan suara dari siarannya itu, entah itu musik, entah itu si penyiar lagi cuap-cuap gitu ya. Maka di mix. Nah, kalau AM mixnya menghasilkan amplitude modulation. Jadi amplitudenya yang berubah-ubah. Gitu. Nah, tapi kalau FM itu frekuensinya yang berubah-ubah, tapi kecil ya, gitu. Dari frekuensi ini kemudian digabung dengan itu, maka jadi rapat renggangnya berbeda. Gitu.
Nah, kalau yang ini, yang amplitude modulation ini yang mudah terganggu oleh kondisi alam. Jadi kalau ada petir begitu, petir itu kan, dan ini frekuensinya lebih rendah daripada ini yang FM ya. Makanya ini bisa dipengaruhi karena mungkin frekuensinya dari si petir atau apa itu mendekati atau hampir sama dengan frekuensinya gelombang AM itu. Jadi kalau ada petir, ini terganggu, sangat terganggu, sangat terganggu. Nah, dulu waktu saya masih muda itu kan FM-nya juga tidak banyak, maka radionya ya AM gitu ya, AM gitu ya, karena mungkin pembuatannya lebih mudah. Tapi juga terganggu tadi. Ya, gitu. Kalau sekarang kita lebih ke FM, frekuensinya lebih tinggi, hasil audio yang dihasilkan lebih bagus, lebih jernih, tidak terganggu oleh faktor luar gitu ya. Seperti ini. Ya. Oke, kemudian gelombang mikro atau microwave tadi saya katakan untuk radar, radio detection and tracking. Jadi misalnya di bandara atau di kapal, entah itu kapal pesiar atau kapal perang atau kapal apa yang besar gitu biasanya kan ada ya, atau yang kecil pun kalau misalnya untuk kapal nelayan yang canggih itu kan ada juga radarnya. Jadi dia dipancarkan, dia punya dua alat sekaligus, pemancar dan penerima. Jadi dipancarkan ke segala arah, kemudian dipantulkan oleh benda. Nah, pantulan benda itu kan memantulkan gelombang mikro lagi sampai diterima oleh si alat penerimanya di situ juga. Nah, sehingga ketahuan, oh ini, oh ada benda di sana, oh ada ikan di sana, nah, gitu. Oh ada pesawat di sana kalau itu misalnya di bandara. Atau pesawat tempur, wah di sana ini ada pesawat musuh misalnya gitu ya, begitu. Kemudian juga untuk komunikasi data tadi ya, komunikasi data. Bisa juga untuk masak ya. Siapa yang hobi masak di sini? Masak pakai oven microwave atau menghangatkan masakan gitu ya. Siapa sini cewek-cewek yang suka masak? Hah? Kathleen? Suka masak nggak? Oh Noel? Oh, Noel suka sama saya? Halo, Noel? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Oh. Sukanya dimasain, Pak. Oh, sukanya dimasain. Yang dimasain siapa? Yo. Mama, kan. Oh, Mama. Oke, siapa yang cewek-cewek siapa yang suka masak di sini? Cindy? Halo, Cin? Iya, Pak. Suka masak? Pernah masak nggak pakai oven microwave? Pernah. Pernah. Oke, nah oven microwave itu apakah semua alat untuk makan di rumah, entah itu piring, semua piring bisa dimasukkan ke sana atau hanya piring tertentu atau bahan-bahan tertentu yang boleh masuk ya? Enggak bisa semua ya, Pak. Nggak bisa semuanya ya, hanya barang-barang tertentu ya? Ya betul, karena apa? Karena oven microwave itu cara kerjanya berbeda dengan oven yang pakai elemen pemanas. Kalau oven pakai elemen pemanas yang biasa itu kan panasnya dari luar, dari ovennya itu, dari pemanasnya itu sendiri. Nah, sama seperti kalau kita masak yang semuanya pakai gas itu ya, pakai api gas itu. Tapi kalau oven microwave itu menggunakan energi pada peristiwa resonansi sebetulnya ya, resonansi. Jadi oven menghasilkan gelombang. Nah, gelombang itu getarannya itu, frekuensi getarannya itu sama dengan frekuensi getaran dari benda-benda yang di makanan itu. Misalnya molekul karbon, setiap makanan ada karbonnya toh. Nah, misalnya itu C-nya gitu ya. Nah, akibat resonansi maka dia bergetar cukup besar, amplitudenya bertambah kan. Kamu perhatikan resonansi kemarin toh di praktikum di lab ya. Pada saat terjadi resonansi, kan keras toh suaranya, betul nggak? Dengungnya keras kan? Itu akibat apa? Akibat frekuensinya sama. Jadi kalau dengungan keras itu berarti kan amplitudenya gede, frekuensinya tetap sih amplitudenya tambah gede. Nah kalau dalam getaran, amplitude itu apa? Dia semakin gede toh jangkauannya, simpangannya. Nah kalau antar molekulnya itu simpangannya itu semakin gede, semakin bertumbukan. Nah tumbukan itulah yang menghasilkan panas. Jadi panasnya dari dalam. Maka tidak setiap alat bisa dimasukkan ke sana. Nah, kalau alatnya juga ikut panas, ikut bergetar,
Nah, pecah jadinya kan. Begitu ya. Nah, makanya hanya alat-alat tertentu saja yang bisa. Ya, yang mungkin alat itu wadahnya tidak semua bisa ya dipakai supaya apa? Tidak pecah nanti. Ya, tidak pecah. Oke, itu untuk yang oven microwave. Ya, yang hobi masak harus tahu ya. Nanti kalau yang hobi masak saya diundang ya. Oke, berikutnya sinar inframerah. Inframerah itu bukan sinar tampak. Bukan sinar tampak. Ya. Dapat dipakai untuk macam-macam ya, untuk apa ini ya? Remote control, untuk terapi, macam-macam ya. Kemudian berikutnya sinar tampak atau cahaya. Ya, ini ya untuk bisa membantu kita dalam penglihatan tentu saja ya. Tapi juga dipakai sebagai apa ya, alat-alat potong dalam bentuk sinar laser. Laser itu singkatan sebetulnya. Light, A-nya itu amplification, S-nya itu stimulate, E-nya itu emission, R itu radiasi. Radiation gitu ya. Itu. Ini dapat dipakai untuk memotong baja, untuk alat operasi, pisau laser gitu ya, begitu. Atau untuk yang sunat ya. Sunat itu kan motongnya pakai sinar laser gitu ya. Ada yang sunatnya pakai laser? Sini, siapa ayo? Hah? Yang kemarin udah sunat siapa? Dan pakai pisau laser? Ada? Hah? Halo, sini siapa? Cowok. Adrian, sudah sunat ya? Hah? Sudah. Pakai laser atau pakai pisau biasa? Kurang tahu ya Pak, sunatnya pas kecil loh soalnya. Oh, oke. Ya, ada yang pakai pisau laser, ada yang pakai pisau biasa. Bedanya apa? Kalau laser berarti lukanya luka bakar. Ya, tapi kalau pisau biasa luka sayat. Beda penanganannya ya, obatnya beda. Ya, begitu. Begitu pula kalau yang operasi pakai laser, maka penanganannya lukanya beda. Yang satu karena luka bakar, yang satu luka sayat. Beda. Begitu ya. Cuma keuntungannya kalau pakai laser itu pendarahannya sedikit, karena begitu disayat kan otomatis tutup kan, karena panas kan, darahnya mengental langsung tutup gitu, tidak banyak mengalami pendarahan. Bedanya itu. Tapi lukanya luka bakar. Bedanya itu. Ya. Oke, kemudian sinar ultraviolet, sinar tidak tampak, kekuatannya lebih gede, dapat membunuh bakteri. Maka dikatakan untuk mensuci hamakan ruang operasi dan alat-alatnya. Kemudian yang terakhir, sinar X tadi sudah disebut untuk foto ronsen, untuk deteksi benda di bandara. Ya, daya tembusnya kuat, ya, begitu. Tapi tidak sekuat ini, sinar gamma itu paling kuat. Cuma paling bahaya, ya. Tapi bisa ditangani, ada kegunaannya ya untuk apa ya, membunuh sel-sel kanker, gitu ya. Di foto sinar gamma. Begitu tugasnya nanti setelah praktikum, ujian praktikum, ini slide terakhir ya, slide terakhir. Tolong nanti tuliskan, tapi nanti akan saya ingatkan lagi di classroom, tapi setelah ujian praktikum. Ini yang sebagai gambar. Karena ada kelas lain yang belum mendapatkan penjelasan ini. Oke teman-teman, begitu. Wah, pas ya, ini sudah jam 11:10 ya. Cukup.